Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bacaan kita pada minggu hari ini adalah Matius 22 ayat 1-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula kepada perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab mereka banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Tema kita yang pertama pada minggu ini adalah banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudari yang terkasih, menyimak perumpamaan yang disampaikan Yesus, mungkin kita sampai pada pemikiran bahwa awalnya Tuhan mengundang orang-orang tertentu untuk berbahagia bersamanya. Tentu ada yang diundang dan tidak. Yang menarik lagi bahwa undangan itu disampaikan secara berulang dan dengan mengingatkan kembali. Tetapi juga menarik bahwa mereka yang mendapat undangan justru orang-orang yang tidak tertarik untuk menghadiri undangan tersebut. Ada orang yang dianggap pantas untuk diundang tapi tidak menjawab undangan tersebut. Ada sebenarnya tidak diundang tapi dengan tanpa persiapan ikut masuk ke ruangan perjamuan itu. Atau dalam bahasa kitab suci, datang tanpa pakaian pesta. Tentu pakaian pesta yang dimaksud bukanlah pakaian jas, batik, dan gaun atau sejenisnya. Ini hanyalah gambaran atau simbol. Kiranya yang dimaksud pakaian pesta itu adalah kita harus mengenakan semangat seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semangat hidup dalam iman dan kasih akan Tuhan Allah dan sesama. Tema kita yang kedua pada minggu ini adalah Tuhan memanggil kita masuk dalam persekutuan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, undangan pesta dalam perjamuan kawin tersebut menyatakan pemanggilan Allah kepada manusia untuk menerima kasih-Nya yang tentu saja adalah anugerah semata. Dalam konsep suatu pesta, ada sukacita dalam suasana yang gembira dan penuh dengan jamuan yang nikmat.
sehingga setiap undangan yang datang dapat merasakan sukacita, sebagaimana sukacita yang dialami oleh Raja yang mengundang. Sebagaimana kasih Allah yang besar bagi manusia, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Berita Injil disampaikan Tuhan untuk mengundang setiap jiwa untuk turut serta merasakan kasih Allah yang besar. Tuhan memanggil manusia untuk masuk dalam kasih-Nya adalah dengan memperlihatkan kuasa kasih-Nya dengan nyata, yakni melalui Yesus Kristus atau kepastian perjamuan kawin. Hidangan telah tersedia, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih. Tema kita yang ketiga pada minggu ini adalah menghargai panggilan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Katolik yang merasa telah mendapat kartu undangan dari Tuhan, kadang kita berpikir bahwa bukankah kita sudah memiliki kartu tanda masuk? Kadang kita sudah merasa cukup puas bila termasuk sebagai seorang yang sudah memegang kartu undangan tersebut. Saudara-saudari, menarik juga ketika undangan itu disebarkan dan ada yang tidak mengindahkan undangan tersebut. Perlakuan terhadap mereka yang tidak menjawab undangan itu sungguh di luar dugaan. Bagaimana seorang bisa memaksa orang lain untuk hadir bila itu adalah sebuah undangan? Bukankah undangan artinya memberi kebebasan kepada setiap orang, entah untuk menjawab atau mengabaikan undangan itu, karena berbagai alasan yang mungkin lebih penting. Sikap tuan pesta terhadap mereka yang tidak menjawab undangannya mungkin terlalu berlebihan. Tetapi hal demikian pun bisa menjadi fakta dalam kehidupan kita. Ada orang yang diundang tidak pernah menjawab undangan. Akhirnya tidak pernah diberi undangan lagi dan menganggap tidak ada lagi. Dalam kegiatan lingkungan mungkin sering terjadi hal seperti itu. Ada orang yang berkali-kali diingatkan, entah melalui telepon, diinfo melalui SMS, atau WA. Tetapi tetap saja menjadi domba yang hilang, yang tak pernah menjawab undangan itu. Akibatnya, yang mengundang juga menjadi bosan atau malas, bahkan marah seperti tuan di pesta itu. Mengundang dan diundang, memanggil kita juga untuk bersikap arif dan bijaksana. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan undangan Tuhan sendiri? Bukankah sudah berulang kali undangan yang diedarkan untuk kita? Sadarkah kita bahwa kadang kita juga terlalu repot mengurusi hal-hal yang membuat kita tak menjawab undangan keselamatan yang ditawarkan Tuhan? Atau mungkin kita justru bersikap meremehkan undangan Tuhan dengan cara menyibukkan diri dengan berbagai hal. Marilah saudara-saudari, kita tanggapi undangan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita ikut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Amin.